Pemirsa, pengurus Masjid Istiqlal mulai mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk menyambut datangnya Ramadan 2022 1443 Hijriah, diantaranya dengan mengubah kapasitas PPKM level 1 di Jakarta dan memperbolehkan ibadah dilakukan secara 100%. Serangkaian persiapan dilakukan pengelola Masjid Istiqlal menyambut Ramadan 2022 1443 Hijriah. Sejumlah petugas sibuk membersihkan beberapa titik seperti ruang wudhu, plaza, hingga ruangan ibadah untuk pelaksanaan ibadah selama Ramadan. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, Ramadan kali ini diselenggarakan secara 100% dari kapasitas masjid. Sejumlah perubahan juga dilakukan menyesuaikan perubahan aturan PPKM level 1 di DKI Jakarta. Perubahan lainnya yang terlihat di masjid terbesar se-Asia Tenggara ini adalah dibentangkannya kembali karpet di dalam ruang ibadah. Meski demikian, para jamaah yang melakukan ibadah diminta tetap menerapkan protokol kesehatan serta membawa alat ibadah sendiri. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Novan Dwi Kusuma, dan Wildan Aulia, iNews melaporkan. Menyambut Ramadan 2022 atau 1443 Hijriah, setiap pengurus masjid melakukan sejumlah persiapan. Dan saat ini pemirsa sudah terhubung dengan kami, rekan jurnalis Angelika DF Agam di Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat. Halo Angelika, seperti apa persiapan di Masjid Cut Mutia saat ini? Ya, Anggi, bulan Ramadan sudah di depan mata. Tentunya bulan Ramadan menjadi bulan yang dinanti oleh umat muslim untuk bisa dan ibadah puasa dan juga menjalankan sejumlah ibadah di rumah ibadah masjid. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu masjid di kawasan Jakarta Pusat, yaitu Masjid Cut Mutia. Lantas bagaimana Masjid Cut Mutia ini menghadapi bulan Ramadan, bagaimana apa saja persiapannya? Saat ini saya sudah bergabung dengan Ketua Remaja Masjid Cut Mutia, Mas Husen. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Husen, bagaimana Masjid Cut Mutia melakukan persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan nanti? Ya, alhamdulillah untuk tahun ini Masjid Cut Mutia seperti biasa, Mbak. Sebelum Covid juga ketika kita melaksanakan bulan Ramadan, seluruh masjid tempat-tempat beribadah, spot-spotnya pasti kita bersihkan untuk menjaga kebersihannya. Yang paling utama dengan Covid pandemi seperti ini, secara protokol kesehatannya harus pasti kita perketat, Mbak. Seperti itu untuk persiapan secara bulan Ramadan ya. Nah, di bulan Ramadan ini apakah diperbolehkan umat ini untuk melakukan ibadah tarawih, Mas, dan bagaimana protokol kesehatannya yang diterapkan? Alhamdulillah kami mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap menjalankan tarawih, tapi protokol kesehatan harus dijaga. Nah, tak lupa juga selain sholat tarawih juga kita harus menyiapkan secara teknis pembagian takjil dan buka puasa bersama. Nah, memang metode-metode ini mungkin berbeda sebelum Covid. Jadi ketika masuk pandemi Covid-19 bulan Ramadan harus lebih kita perketat seperti kembali gitu, Pak. Nah, protokol kesehatan yang diterapkan mungkin selain berjaga jarak atau cuci tangan dan lain-lain, ada peraturan khusus nggak, Mas, untuk mereka yang boleh beribadah di Masjid Cut Mutia ini? Ya, secara peraturan khusus pasti sudah mengikuti pemerintah, vaksin yang sudah kedua kalinya. Dan kami juga tidak menggelar sejadah, bawa sejadah dari rumah masing-masing. Nah, untuk mengenai persiapan program-program lainnya tidak hanya tarawih juga, kami juga ada itikaf dan insya Allah kalau memang diizinkan kami akan melaksanakan Ramadan Jazz Festival di pelataran Cut Mutia. Terakhir mungkin, Mas, ini apakah nanti akan diperbolehkan untuk mereka berjualan takjil atau mungkin pembagian takjilnya nanti seperti apa, atau yang berjualan di sekitar masjid bagaimana aturannya? Ya, pasti sama metodenya seperti tahun lalu untuk masyarakat mungkin berdagangnya di luar masjid, tapi ketika panitia untuk membagikan takjil dan buka puasa bersama, tidak ada jamaah yang di dalam masjid. Semua melaksanakan kegiatan makannya di luar masjid. Yang sudah kami siapkan di lapangan ini berjaga jarak seperti itu. Terima kasih banyak, Mas Husen, atas waktunya. Dan itu dia, Anggi dan juga pemirsa, wawancara kami bersama dengan Ketua Remaja Masjid Cut Mutia, Mas Husen, yang mana beliau menyampaikan ada sejumlah aturan ketat di masa pandemi ini dalam menghadapi bulan Ramadan. Namun tentu saja Masjid Cut Mutia juga sudah mempersiapkan segala fasilitasnya dan berusaha memberikan arahan untuk umat untuk bisa beribadah dengan nyaman dan juga menerapkan protokol kesehatan supaya terhindar dari penyebaran virus COVID-19 yang masih menjadi pandemi di Indonesia. Anggi. Baik, terima kasih Angelika DF Agam atas laporannya langsung dari Masjid Cut Mutia, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, Masjid Kauman Yogyakarta siap sambut Ramadan.
Berbagai persiapan telah selesai dilakukan, tetapi para jemaah haji terapkan protokol kesehatan secara ketat. Masjid Kauman Yogyakarta telah menyelesaikan segala persiapan di bulan suci Ramadan. Pengelola masjid sudah selesai mencuci karpet masjid, pembersihan lingkungan dalam dan luar masjid, pemasangan papan informasi jadwal pengajian selama Ramadan, dan pemasangan tenda-tenda kecil untuk tempat takjilan selama Ramadan. Pintu masuk masjid akan dibuka jika menjelang waktu sholat saja. Ketika akan ibadah, jemaah wajib menggunakan masker, cek suhu tubuh, dan jaga jarak. Dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pemirsa, ribuan orang di kota Medan, Sumatera Utara melakukan pawai obor dan berkeliling kota. Pawai obor kembali digelar setelah 3 tahun absen akibat pandemi COVID-19. Ribuan umat Islam memadati Masjid Raya Medan untuk melakukan pawai obor menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pawai obor digelar dengan melewati rute Masjid Raya, Istana Maimun, dan Lapangan Merdeka sejauh 5 km. Peserta pawai obor yang didominasi ibu-ibu ini sangat bersemangat dan bersukacita karena kegiatan ini sempat ditiadakan selama 3 tahun karena pandemi. Kegiatan pawai obor ini diharapkan bisa mempererat silaturahmi menjelang bulan puasa. Karena ini untuk meningkatkan tali silaturahmi antara kita umat Islam dan menunjukkan bahwasanya bahwa umat Islam ini bersatu untuk semangat Islam. Kalian menyambut bulan suci Ramadan. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, ratusan warga di Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat menggelar pawai obor keliling kampung sambil mengumandangkan takbir dan salawat. Berbekal rebana dan drum band, ratusan warga mulai dari anak remaja hingga dewasa melakukan aksi pawai obor keliling kampung sambil mengusung bendera dan atribut. Suara gemuruh, takbir, dan salawat yang diiringi alunan musik tabu menambah meriah suasana. Kemeriahan kian terasa saat warga menyalakan kembang api beragam warna. Pawai keliling kampung ini ternyata merupakan tradisi yang biasa dilakukan warga di Kelurahan Kartini dalam menyambut peringatan hari besar keagamaan seperti Ramadan, 1 Muharram, hingga Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali MNC News sesaat lagi. Pemirsa, Kementerian Agama mengatur durasi ceramah selama bulan Ramadan maksimal 15 menit. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pelonggaran aturan beribadah. Kementerian Agama Republik Indonesia mengatur durasi ceramah selama bulan Ramadan maksimal 15 menit. Termasuk ceramah di masjid atau musola, jelang waktu berbuka puasa maupun ceramah saat sholat tarawih. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di tengah pelonggaran aturan beribadah. Namun pemerintah tetap meminta masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama beribadah. Seperti memakai masker, mencuci tangan, dan tidak memaksakan pergi ke masjid saat kondisi tubuh tidak fit. Maka dari itu kami dalam harmonisasi edaran ini juga memperhatikan hal-hal tersebut, Mbak. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal protokol kesehatan secara keseluruhan itu harus kita taati, gitu ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, termasuk buka puasa bersama, kemudian juga mungkin ada sahur dan lain sebagainya. Senada dengan Kementerian Agama, Muhammadiyah juga menerbitkan surat edaran yang mengatur durasi ceramah di bulan Ramadan, yakni maksimal 15 menit. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah mengizinkan kegiatan buka puasa bersama untuk tahun ini. Namun kegiatan buka puasa bersama tidak boleh dilakukan sambil berbicara. Perayaan Ramadan tahun 2022 terdapat beberapa kelonggaran. Meskipun situasi pandemi COVID-19 masih melanda, namun pemerintah mengizinkan kegiatan berbuka bersama Ramadan dilakukan. Bukan tanpa syarat, pemerintah melalui Satgas COVID-19 meminta masyarakat tidak berbicara satu sama lain selama berbuka puasa berlangsung. Selain itu, pemerintah juga meminta kegiatan berbuka bersama dilakukan dengan menjaga jarak dan mencuci tangan. Cara menggunakan masker saja. Kemudian kalau buka puasa bersama, ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Ini hal-hal yang prinsip kebersihan dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan supaya betul-betul kita selalu bersih dan sehat. Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan. Saat ini, Satgas COVID-19 bersama Kementerian Agama dan pemerintah daerah memastikan agar pelaksanaan buka bersama Ramadan dijalani masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyampaikan buka bersama bukan Ramadan tahun ini diperbolehkan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan cara tidak diperbolehkan berbicara satu sama lain. Wiku mengatakan setelah makan wajib kembali menggunakan masker. Ia juga mengatakan saat menyantap makanan saat berbuka puasa tentu tidak perlu berbicara agar tidak menimbulkan droplet yang menjadi penyebab penularan virus.